Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku church. Senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur untuk kesempatan yang indah hari ini. Kita boleh sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Doa kami, kita yang mendengar renungan ini, kita semakin mengerti apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan tidak hanya memberikan informasi, tapi juga mentransformasi kehidupan kita. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kasih, anugerah, kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Engkau setia dalam hidup kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Pimpin kami di dalam rencana-Mu, pimpin kami di dalam jalan-Mu. Kami perlu Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami sambut firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah, mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Hari ini judul renungan kita adalah Don't ask God for money. Jangan minta uang sama Tuhan. Kenapa? Karena uang itu adalah akibat, bukan tujuan. Kita semua perlu uang, saya tahu. Tapi banyak dari kita datang sama Tuhan, kita doanya minta begini. Tuhan, aku butuh uang sekarang. Tuhan, tolong lunasi hutangku. Tuhan, tolong kirimkan berkat finansial dalam hidupku. Itu doa yang jujur. Tapi hari ini Tuhan mau bukakan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Uang bukanlah jawaban, tapi uang adalah hasil. Banyak orang minta hasilnya, tapi kita lupa untuk minta proses yang menghasilkan. Uang itu bukan masalahnya Pak. Uang bukan masalahnya Bu. Persepsi kita tentang uang itulah yang Tuhan mau ubah. Tuhan bukan gak peduli tentang kebutuhanmu, tapi Dia mau kita berpikir dewasa, gak seperti anak-anak. Tuhan mau kita gak jadi pengemis rohani. Hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa yang harus kita bukanlah uang, tapi apa yang harus kita minta. Kita akan pelajari 7 hal yang harus kita minta sama Tuhan. Dan yang ini, 7 hal ini akan membuka jalan untuk berkat Tuhan mengalir dengan caranya Tuhan. Seringkali kita tuh kayak minta uang sama Tuhan seakan-akan amin ada uang turun dari sorga. Banyak orang Kristen doa minta berkat, rezeki, berkat finansial atau keluar dari hutang. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa uang bukanlah inti doa kita. Itu hanya buah dari sesuatu yang lebih dalam. Apa itu? Yang pertama, sama-sama kita pelajari. Mintalah visi. Mintalah tujuan sama Tuhan. Tuhan, hidupku nih mau dibawa kemana? Apa rancangan Tuhan dalam hidupku? Amsal 29 ayat yang ke-18 dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dalam King James Version dikatakan, where there is no vision, the people perish. Artinya adalah, tanpa visi ilahi, hidup kita tanpa tujuan. Uang tanpa arah yang jelas akan habis tanpa hasil. Tapi visi dari Tuhan memberikan kita fokus, keberanian, iman untuk melangkah, dan berkat mengikuti orang yang tahu kemana dia harus pergi, kemana Tuhan memimpinnya, berkat akan mengikuti. Jadi yang pertama, mintalah visi, mintalah tujuan dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, minta strategi dari Tuhan. Ya, Tuhan udah kasih tujuannya. Tuhan, aku minta strateginya, aku harus apa? Tuhan tidak hanya memberikan visi, tapi juga blueprint atau strateginya. Nuh bisa menyelamatkan umat manusia,
Nuh bisa membangun bahtera kenapa sih? Karena Tuhan yang kasih strateginya. Daud menang dalam perang karena mengikuti apa? Instruksi Tuhan. Makanya jangan cari uang aja. Jangan minta uang sama Tuhan tapi minta strateginya. Kejadian 6 ayat 14 dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Itu adalah strategi yang Tuhan beri untuk Nuh, untuk dia bisa membangun bahtera yang besar. Yang ketiga, ini yang penting. Mintalah hikmat sama Tuhan. Hikmat lebih dari pengetahuan, hikmat lebih dari kepintaran. Tapi hikmat adalah ketika Tuhan tuntun kita menuju rencananya. Orang bisa gak punya IQ tinggi, orang bisa gak pinter-pinter amat. Orang mungkin bisa gak punya skill banyak, gak punya uang banyak, masih muda. Tapi dia bisa memperoleh hikmat yang besar dari Tuhan. Amsal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. So, jangan minta uang, tapi apa? Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, mungkin aku hari ini gak punya banyak uang, aku minta hikmat Tuhan, petunjuk Tuhan. Apa yang harus aku lakukan, yang mungkin aku gak bisa dapat dari dunia ini, tapi aku hanya bisa meminta sama Tuhan. Hikmat pengetahuan yang dari Tuhan. Karena di Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Hari ini yuk mulai doa sama Tuhan. Jangan doa minta uang terus, tapi doa minta hikmat sama Tuhan. Salomo gak minta kekayaan, Salomo minta hikmat. Karena hikmatlah yang menjadikan Salomo orang terkaya sepanjang masa. Hikmat adalah kunci pembuka pintu-pintu berkat dalam hidup saudara yang tidak bisa dibuka oleh usaha atau pikiran manusia biasa. Yang keempat, mintalah perkenanan Tuhan, favor of God. Mazmur 5 ayat 13 dikatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu dengan seperti perisai. Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Minta Tuhan, aku minta perkenananmu Tuhan. Aku minta favormu, aku minta pertolonganmu Tuhan. Ketika Tuhan berkenan, banyak tokoh di Alkitab ketika Tuhan berkenan, dia menjadikan orang itu dahsyat luar biasa. Ketika Tuhan berkenan sama Yusuf, Yusuf diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Ketika Tuhan berkenan sama Daniel, Daniel diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Minta perkenanan sama Tuhan. Satu, sentuhan perkenanan Tuhan bisa membuat seseorang dipromosikan, ditemukan, dipercaya lebih daripada kerja keras. Favor membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh uang. Mungkin uangmu banyak, tapi kalau Tuhan gak berkenan, ada banyak pintu-pintu kita gak bisa buka. Mungkin kau gak punya banyak uang, tapi ketika Tuhan berkenan, Tuhan akan buka banyak pintu buat saudara dan saya. Yang kelima, mintalah kejelasan langkah, clarity. Tuhan, aku mau visi yang jelas dong. Tuhan, masa depanku sekarang suram, gak jelas. Tuhan tolong bukakan mata rohaniku. Aku perlu kejelasan. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita perlu kejelasan setiap hari untuk Tuhan kasih tahu kita langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Kebingungan membuat kita stagnan. Tuhan ingin setiap langkah kita jelas. Minta Tuhan menuntun jalanmu dengan jelas. Bukan hanya memberimu hasil. Uang datang kepada orang yang melangkah di dalam terangnya Tuhan. Yang keenam, mintalah lingkungan yang tepat.
1 Korintus 15:33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hari ini mulai doa sama Tuhan. Tuhan, aku minta untuk Tuhan bawa aku ke lingkungan yang tepat, yang membuat aku bertumbuh, yang membuat aku semakin terbangun. Aku perlu lingkungan yang tepat. Makanya Kerinduanku Church kita punya teman seperjalanan. Untuk apa sih? Untuk kita saling jaga, saling encourage, saling bertumbuh satu sama lain. Saling support, saling doain. Cari lingkungan yang tepat. Yesus pun dia pernah dibatasi oleh lingkungan yang salah. Ketika dia datang dan orang-orang gak terima dia. Dikatakan di kisah Markus 6 ayat yang kelima dikatakan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan melakukan tangannya atas mereka. Kenapa? Karena Yesus datang ke lingkungan yang menolak Yesus. Makanya Yesus gak bisa bikin mujizat di sana. Pilihlah lingkungan yang menerima Yesus. Pilihlah lingkungan yang sama-sama saling menguatkan di dalam Yesus. Akan ada banyak hal-hal besar terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketujuh, yang terakhir, mintalah orang-orang yang tepat. Makanya kalau misalnya ada jemaat datang, kami biasa para pastoral doa. Kami tolak orang yang salah, hubungan yang salah, lingkungan yang salah, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Minta orang-orang yang tepat. Tuhan menghubungkan Ruth dengan Boaz dan Esther. Menghubungkan Ruth dengan Boaz. Tuhan menghubungkan Esther dengan Mordekai. Hubungan ilahi ini atau divine connection ini adalah saluran mujizat dan terobosan. Jangan cuma minta uang sama Tuhan, tapi minta koneksi ilahi yang dari Tuhan. Minta pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Ketika saudara bertemu dengan orang yang tepat, ketika engkau bermitra dengan orang yang tepat, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2. Tapi ketika engkau bermitra sama Tuhan, 1 tambah 1 bisa beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan tidak terhingga. Cari koneksimu, tapi yang dari Tuhan. So, penutup, uang adalah akibat dari hidup yang selaras dengan visinya Tuhan, strateginya, kehendaknya. Stop doa minta uang sama Tuhan. Mulailah minta hal yang menghasilkan uang. Jangan doa tujuannya cari uang, tapi doa minta visi, minta tujuan yang jelas. Minta hikmat sama Tuhan. Ketika hidup kita sejajar dengan kehendaknya, dengan rancangannya Tuhan, uang akan datang dengan sendirinya. Sama-sama yuk kita mau datang sama Tuhan. Sama-sama kita mau menyatakan, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Mari bersama-sama jemaat Tuhan. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami ini milikmu Tuhan. Kami ini Tuhan yang ciptakan. Tuhan tahu tujuan terbaik dalam hidup kami.
Kami berdoa agar hanya rencana-Mu itulah yang terjadi dalam hidup kami. Berikan kami visi-Mu, berikan kami strategi-Mu, berikan kami hikmat-Mu. Itu yang kami perlu Tuhan. Lebih dari sekedar harta dunia, kami mau untuk mengerti, mengenal apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Berikan kami lingkungan yang tepat, berikan kami orang-orang yang tepat, agar kami hidup hanya seturut dengan kehendak-Mu, bertumbuh, berbuah seperti apa yang Tuhan mau. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala keadaan kami, hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang punya sorga, crazy in love with you. Bye-bye.